Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nofriza dengan NIM S1S1225152. Di sini saya mau merangkum menjelaskan rangkuman materi DDSC pertemuan 5 sampai 7 dengan dosen pengampu Dewi Lestari Eskom MSI. Materi pertemuan 5, pengetahuan. 1. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. 4 macam pengetahuan. Pengetahuan biasa. 1. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan berspekulatif. Filsafat membahas hal-hal yang lebih luas dan mendalam. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Pada umumnya dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya pengetahuan langsung. Pengetahuan immediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. 2. Pengetahuan tak langsung. Pengetahuan mediate adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman yang lalu. Pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera lahiriah. 4. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. 5. Pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas khusus. 6. Pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada seluruh manusia, misalnya agama dan filsafat. 2. Jenis-jenis kesadaran. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif diartikan sebagai kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupan yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. 3. Skeptis, subjektif, dan relatif. A. Skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Istilahnya skeptisisme berasal dari kata Yunani skeptomai, yang secara harfiah saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. B. Subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Relatif. C. Relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilai. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding yang
yang sesuai. Materi pertemuan 6. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kebijakan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Tanggung jawab moral dalam ilmiah, kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia di bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan, akan tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah yang harusnya membantu manusia, memudahkan manusia, akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional atau logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah yang selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Proposisi yang menjadi kesimpulan dianggap benar bisa dapat melalui dedukasi atau induksi. Jika dedukasi kesimpulan diperoleh sebagai konsekuensi logis dari proposisi tertentu yang dianggap benar. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran dalam arti. Kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Materi pertemuan 7, hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Dengan kata lain, kalau dalam bentuk hipotesis masih merupakan sebuah dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat antara A dan B. Dalam bentuk hukum, hubungan sebab akibat itu terbukti benar. Sebaliknya, jika A dan B masih kadang-kadang saja, berarti hubungan A dan B merupakan hubungan hukum ilmiah. Apa itu teori ilmiah?
Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah teori berbeda dengan pengetahuan kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Proses terbentuknya hukum ilmiah dilihat melalui garis historis, hukum sains, dan ilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastian, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu yang keadaan yang sekedar tidak sengaja. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu penyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenaran teori hipotesis. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan secara ilmiah. Berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan suatu kondisi coba-coba, bahkan atas suatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-raguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Sekian dari rangkuman pertemuan 5-7 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.